Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Naila Butsain Ilham dengan NIM 70100125036 dari kelas D. Pada video kali ini saya akan membahas materi tentang mikromeritik, khususnya mengenai ukuran partikel dan luas permukaan dalam bidang farmasi. Mikromeritik merupakan salah satu materi penting dalam farmasi fisika karena berkaitan langsung dengan kualitas, stabilitas, dan efektivitas obat. Selanjutnya, definisi mikromeritik. Mikromeritik adalah ilmu dan teknologi yang mempelajari tentang partikel-partikel kecil. Istilah ini pertama kali dicetuskan oleh Dalla Valle. Dalam bidang farmasi, mikromeritik digunakan untuk mempelajari ukuran partikel, bentuk partikel, luas permukaan, porositas, hingga sifat aliran serbuk. Mengapa hal ini penting? Karena ukuran partikel sangat memengaruhi sifat obat seperti kelarutan, stabilitas, penyerapan obat, dan efektivitas terapi. Contohnya, semakin kecil ukuran partikel satu obat, maka luas permukaannya akan semakin besar sehingga obat lebih cepat larut di dalam tubuh. Selanjutnya ada sifat fundamental dan distribusi ukuran partikel. Pada gambar ini terlihat grafik distribusi ukuran partikel berbentuk histogram. Distribusi ukuran partikel menunjukkan jumlah partikel pada ukuran tertentu dalam satu sampel. Dalam sains farmasi, partikel biasanya tidak memiliki ukuran yang sama persis. Ada partikel kecil, sedang, dan besar. Distribusi ukuran partikel penting karena memengaruhi kecepatan disolusi atau pelarutan obat, homogenitas campuran, kestabilan sediaan, dan keseragaman dosis. Jika ukuran partikel terlalu beragam, maka kualitas produk obat bisa menjadi tidak stabil. Oleh karena itu, industri farmasi selalu melakukan kontrol distribusi ukuran partikel agar produk yang dihasilkan tetap seragam dan aman digunakan. Selanjutnya, pentingnya mikromeritik dalam farmasi. Ada 4 alasan utama mengapa mikromeritik sangat penting dalam bidang farmasi. Yang pertama itu sifat fisik, kimia, dan farmakologis ukuran partikel berhubungan langsung dengan luas permukaan obat. Semakin kecil partikel, maka luas permukaannya semakin besar. Akibatnya, obat lebih cepat larut, absorpsi meningkat, dan efek terapi dapat bekerja lebih optimal. Yang kedua, pelepasan obat atau bioavailabilitas ukuran partikel memengaruhi kecepatan pelepasan zat aktif obat di dalam tubuh. Hal ini berlaku pada tablet, oral, injeksi parenteral, maupun sediaan topikal seperti salep. Partikel yang lebih kecil biasanya memberikan pelepasan obat yang lebih cepat. Nah, adapun yang ketiga itu stabilitas sedang cair. Dalam sedang suspensi dan emulsi, ukuran partikel harus seragam. Jika ukuran partikel terlalu besar atau tidak merata, maka partikel mudah mengendap atau memisah selama penyimpanan. Karena itu, kontrol ukuran partikel sangat penting untuk menjaga kestabilan produk. Adapun yang keempat, formulasi tablet dan kapsul. Ukuran partikel juga memengaruhi proses produksi obat. Serbuk harus dapat mengalir dengan baik ke mesin pencetak tablet atau pengisi kapsul. Jika ukuran partikel tidak sesuai, maka proses pencetakan tablet bisa terganggu dan dosis obat menjadi tidak seragam. Nah, selanjutnya kita membahas metode pengukuran partikel dan luas permukaan. Pada gambar ini ditunjukkan beberapa metode yang digunakan untuk mengukur ukuran partikel dan luas permukaan. Setiap metode memiliki rentang ukuran partikel yang berbeda-beda. Beberapa metode tersebut antara yang pertama itu ada sieving atau pengayakan. Metode ini digunakan untuk partikel berukuran besar dengan bantuan ayakan. Yang kedua ada optical mikroskop. Mikroskop optik digunakan untuk mengamati ukuran dan bentuk partikel yang masih dapat terlihat oleh cahaya. Yang ketiga ada elektron mikroskop. Untuk partikel yang sangat kecil digunakan mikroskop elektron karena memiliki perbesaran yang jauh lebih tinggi. Yang keempat ada sedimentation metode. Sedimentasi mengukur ukuran partikel berdasarkan kecepatan pengendapan partikel dalam cairan. Yang kelima ada kultur kontar. Metode ini menghitung partikel secara elektrik ketika partikel melewati suatu celah kecil. Yang keenam ada absorpsi dan air. Permeability digunakan untuk mengukur luas permukaan spesifik atau serbuk. Pemilihan metode tergantung pada 4 jenis. Yang pertama itu ukuran partikel, jenis sampel, dan tujuan. Nah, selanjutnya sifat turunan serbuk. Selain ukuran partikel, terdapat sifat turunan serbuk yang juga penting dalam farmasi. Di antara yang pertama itu ada porositas. Porositas adalah persentase ruang kosong di antara partikel serbuk. Porositas yang tinggi memudahkan cairan masuk ke dalam tablet sehingga tablet lebih cepat hancur. Yang kedua ada kerapatan serbuk atau density dalam farmasi. Terdapat beberapa jenis density.
Yang pertama itu ada true density, granular density, dan bulk density. Pengukuran density penting untuk memastikan volume dan dosis obat tetap konsisten. Yang ketiga ada sifat alir dan sudut henti. Serbuk harus memiliki sifat alir yang baik agar tidak menyumbat mesin produksi. Sifat alir dapat diukur menggunakan sudut henti atau angle of repose. Semakin kecil sudut terbentuk, maka semakin baik kemampuan alir serbuk tersebut. Kesimpulannya, mikromeditik merupakan ilmu yang sangat penting dalam bidang farmasi karena mempengaruhi kualitas obat, stabilitas sediaan, proses produksi, hingga efektivitas terapi obat dalam tubuh. Dengan memahami ukuran partikel dan sifat serbuk, seorang farmasis dapat menghasilkan produk obat yang aman, stabil, dan efektif bagi pasien. Terima kasih sudah menyimak video ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.